Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Patriawan Purba. Dan saya sendiri Miranda Zaranela. Serta saya Agus Wantoro. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kayong Utara. Pada kali ini kami akan melaksanakan praktek coach tugas dari modul 2.3. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Bagaimana kabarnya Pak Anton hari ini? Alhamdulillah. Ya. Jadi Pak Anton, hari ini kan kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Di mana sebelum melakukan kegiatan coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak sebagai saya selaku observer di sini. Pertama-tama di sini terkait kompetensi inti coaching yang sebagaimana kita ketahui dalam nantinya Pak Anton melaksanakan coach kepada si coach tersebut, Miranda, si coach tersebut, yang ingin saya tanyakan begini, kompetensi inti mana yang sekiranya nanti akan ingin Bapak kembangkan? Dari kompetensi yang akan saya kembangkan terkait praktik coach saya ya. Iya betul. Yang pertama saya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Iya. Kemudian saya akan menjadi pendengar. Iya. Begitu Pak ya. Iya. Kemudian nanti harapan Bapak ini ketika dilakukan coaching nanti apa harapan Bapak? Harapan saya si coaching itu mampu menimbulkan ide-ide baru dari permasalahan yang dihadapi. Oh begitu Pak ya. Baik Pak, untuk tahap awal ini mungkin saya hanya bertanya seperti itu saja. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan coaching dengan sesuai dengan kompetensinya. Selamat menjalankan tugasnya Pak ya. Baiklah, silakan Pak. Assalamualaikum Bu. Salam Pak Anton. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik saja. Bu, apakah saya mengganggu waktunya Bu? Tidak Pak, kebetulan saya juga lagi santai. Baik, kita coba ngobrol sebentar ya Bu ya. Oh tentu saja boleh Pak, justru saya ini lagi butuh teman bicara loh Pak. Baik, Bu, untuk akhir-akhir ini saya lihat Ibu lagi murung nih. Nah, kelihatannya ada masalah yang sedang Ibu pikirkan saat ini. Kalau boleh tahu, itu apa ya Bu ya? Iya sih Pak. Justru saya ini memang saya lagi butuh teman bicara Pak, karena ada masalah yang sedang saya hadapi. Baiklah Bu, semoga saja pertemuan pada kali ini memberikan Ibu solusi dari permasalahan Ibu. Amin Pak, mudah-mudahan memang itu yang saya harapkan Pak. Nah, sepertinya akhir-akhir ini saya lihat juga Ibu sedang sering-sering murung ya. Kelihatan ada yang masalah yang Ibu pikirkan. Ternyata Pak Anton memperhatikan saya juga ya. Iya Bu, kelihatan sekali nih ada yang mengganggu pikiran Ibu. Nah, kira-kira apa ya yang bisa saya bantu dari permasalahan Ibu ini? Yang pertama itu saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Nah, lalu apa yang ingin Ibu bicarakan secara singkat saja? Saya ingin secepatnya menemukan solusi Pak, intinya itu. Gini Pak, 2 hari yang lalu kepala sekolah saya memanggil saya ke ruangan dan menegurkan saya secara serius. Kalau boleh tahu itu tegurannya karena apa ya Bu ya? Saya ditegur karena sering terlambat ke sekolah Pak. Padahal tidak juga sih setiap hari saya itu telat ke sekolah. Palingan 1 minggu itu sekitar 2 kali saja Pak. Itu pun karena ada urusan besar. Maksud Ibu tidak setiap hari itu Ibu lakukan, lebih sering tepat waktu atau bagaimana? Ya kalau dilihat dalam seminggu sih Pak, saya lebih sering tepat waktu dibandingkan terlambat. Mungkin Ibu bisa memberikan alasan kenapa terlambat datang ke sekolah. Gini Pak Anton, saya ini kan mempunyai anak kecil Pak di rumah. Nah, jadi setiap hari sebelum saya pergi ke sekolah itu saya harus mengurus anak-anak saya dulu. Kakaknya kelas 3 SD dan anak saya itu baru umur 1 tahun. Nah, jadi setiap pagi itu saya mengurus mereka dulu sebelum pergi ke sekolah.
sekolah. Belum lagi kalau tiba-tiba anak saya yang kecil itu rewel, Pak. Jadi selama ini ibu tidak ada orang yang membantu ibu di rumah, kemudian atau tidak ada pembantu misalnya? Pembantu di rumah sih tidak ada, Pak. Cuman sebelum saya pergi ke sekolah itu, saya mengantarkan anak saya itu ke rumah pengasuhnya, Pak. Oh. Jadi ngasuhnya itu di rumah pengasuh itu, bukan di rumah saya. Oh begitu. Nah baiklah ibu, saya ingin tahu nih selama ini apa yang sudah ibu Miranda lakukan agar tidak sering datang terlambat. Yang jelas saya itu bangun subuh ya, Pak ya. Sudah bangun pagi subuh, mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan dulu. Ibaratnya membuatkan sarapan untuk anak saya. Nah, kadang kan masih kecil ini belum bangun. Nah, belum bangun kan Pak, tentunya kalau lagi datang rewelnya itu jadi kerjaan kita mau nggak mau kita tinggal. Nah, tinggal. Jadi kadang di situ terhambatnya, Pak. Nah, disitulah kadang membuat saya itu jadi pergi ke sekolah pun terlambat. Seperti itu. Nah apakah hal yang ibu lakukan itu berlangsung setiap hari? Tidak juga sih, Pak. Di saat anak saya sedang rewel saja. Nah kalau saya paham nih Bu, kalau cerita ibu ini ya, sebenarnya ibu sudah ada usaha untuk datang tepat waktu ke sekolah. Hanya saja saat anak ibu yang kecil ini rewel dan membuat ibu terlambat, sehingga itu yang menjadi pikiran ibu barangkali. Iya, Pak. Saya sudah berusaha semaksimal semampu saya, Pak ya, dengan untuk datang ke sekolah tepat waktu. Namun kan Pak, kita tidak tahu keadaan. Kadang-kadang yang membuat saya terlambat itu keadaan yang mendesak seperti apa, kita tidak tahu, Pak. Baiklah ibu, berarti kendalanya ya hanya ketika anak rewel saja ya Bu ya. Kemudian apakah masih ada kendala lain yang ibu rasakan atau ibu hadapi? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Sepertinya tidak ada lagi. Cuman yang ini ya, teguran kepala sekolah ini yang membuat saya kepikiran, Pak. Iya Bu ya. Ya. Saya memahami keadaan ibu saat ini. Namun jadi sekiranya nanti ibu dipanggil oleh kepala sekolah, nah saya rasa alasan ibu ini bisa dijelaskan dan saya yakin beliau akan memakluminya kok. Ya semoga saja Pak Anton, semoga kepala sekolah tidak itu memaklumi dengan keadaan saya. Oke Bu, dari cerita ibu tadi kira-kira apa ya yang akan ibu rencanakan sebagai bentuk perbaikan untuk ibu? Ya saya sih Pak berencana pokoknya memanfaatkan waktu se-efisien mungkin, semaksimal mungkin untuk mengurus anak-anak sebelum pergi sekolah. Nah, bagus sekali itu Bu. Karena waktu sangat berharga ya Bu ya untuk kondisi ibu saat ini. Selain mengurus anak, ibu juga punya tuntutan profesi. Nah, kira-kira adakah hal lain yang akan ibu terapkan? Ada sih Pak. Saya berencana mau mendatangi kepala sekolah. Nah, saya akan menjelaskan karena pada saat saya ditegur itu saya kan cuma bisa diam waktu itu. Nah, saya mencoba menjelaskan mengapa apa alasan saya sering terlambat. Nah, mungkin siapa tahu dengan saya menjelaskan itu kepala sekolah bisa paham posisi saya. Seperti itu Pak Anton. Baik, nanti setelah ibu menjelaskan kepada kepala sekolah nih, kemudian bagaimana jika nanti ibu terlambat lagi datang ke sekolah? Nah, apa yang akan ibu lakukan? Mungkin setelah saya jelaskan tentang keadaan saya dengan kepala sekolah, saya juga akan minta bantu pertimbangan beliau kali ya Pak Anton ya. Jika saya terlambat lagi, mungkin pertimbangan beliau ke saya itu ya saya mintalah kebijakan seperti itu Pak Anton. Nah, bagus sekali Bu. Nah, itu rencana ibu amat bagus sekali. Jadi dengan menjelaskan akar permasalahan ibu hadapi kepada beliau ya, mungkin bisa-bisa kepala sekolah akan memberikan pertimbangan. Nah, saya rasa ini langkah yang bagus Bu. Saya setuju dengan rencana ibu ini. Alhamdulillah Pak. Terima kasih sekali Pak Anton. Jujur dari kemarin itu saya kepikiran Pak. Masalah ini sampai susah juga saya kadang mau tidur pun kan kepikiran terus.
selama ini saya tidak pernah ditegur, jadi baru ini ya karena saya punya anak kecil tadi Pak. Nah sekarang saya sudah merasa lega karena sudah terbuka bercerita dengan Pak Anton. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah saya juga ikut senang sih Bu. Nah Ibu sudah merasa lega sekarang, jadi kedepannya nanti berkomitmen apa yang akan Ibu lakukan dengan rencana yang telah Ibu ambil tadi. Saya akan berkomitmen Pak untuk datang tepat waktu ke sekolah. Setidaknya saya berusaha memaksimalkan waktu saya sebaik-baiknya. Bangun lebih awal lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak saya sebelum ke sekolah Pak. Bagus sekali Bu. Nah kira-kira adakah orang yang dapat memberi dukungan terhadap komitmen yang Ibu katakan tadi? Ya ada sih Pak. Saya mungkin akan berkomunikasi juga Pak dengan suami saya. Dengan suami saya kan saya bisa mungkin bisa bersama-sama ya Pak, gimana cara supaya waktu itu saya maksimalkan dengan baik, mungkin dengan minta bantu suami pagi-pagi kan mungkin bisa terbantu seperti itu Pak. Ide yang bagus sekali itu Bu. Karena pekerjaan rumah tangga juga kan mengurus anak bukan hanya tanggung jawab Ibu ya Bu ya. Tapi alangkah baiknya juga suami juga bisa terlibat membantu Ibu ya Bu ya. Amin Pak, amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya akan laksanakan Pak demi kebaikan saya juga sih. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya sudah mengizinkan saya mengundur di sini. Nah, saya mohon pamit dulu ya Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Saya juga berterima kasih ya Pak sudah bersedia mendengarkan permasalahan saya Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Baik Pak Anton, tadi sudah dilakukan kegiatan coaching di mana coach dan coachnya Mbak saya lihat sudah terlihat benar-benar menurut saya masuk dalam percakapan-percakapan. Salah satunya pertanyaan yang Pak Anton berikan kepada coach itu sudah masuk dalam kompetensi itu coaching. Saya melihat Pak Anton sudah masuk dalam mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di pertanyaan awal tadi kan saya sudah menyampaikan masalah kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika melakukan coaching tadi. Kira-kira bagaimana Pak? Apakah sudah tercapai apa belum? Dari kompetensi yang saya lakukan itu sudah tercapai dari pertanyaan-pertanyaan timbulnya, pertanyaan yang berbobot, kemudian tersistem, terstruktur, kemudian santai. Jadi ada tujuan dari coach tersebut, kemudian dari identifikasi masalah, saya sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh si kucingnya, kemudian dari reaksi aksinya, rencana aksinya juga Pak, kemudian dari si kucing juga ada tanggung jawab dari permasalahannya tersebut. Ya, betul sekali ya. Saya tadi melihat berdasarkan hasil pengamatan pun juga tampak sekali bahwa tujuan Bapak, salah satu tujuannya itu sudah tercapai dengan baik. Nah, hal ini didukung dari ketika Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, salah satunya pertanyaan yang berbobot, yang mana Ibu Miranda sebagai coach tadi alhamdulillah bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach yaitu Pak Anton. Mungkin hanya itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Saya selaku pribadi, selaku observer tentunya menyatakan bahwa ini benar-benar sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan coaching ini agar bisa nantinya untuk kedepannya bisa memaksimalkan lagi untuk coaching yang berikutnya. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Miranda. Hari ini mau mengadakan kegiatan coaching ya Pak? Iya Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira masalah apa sih Pak? Atau belum tahu? Sampai saat ini saya belum mengetahui Bu. Nanti mungkin setelah saya bertemu dengan yang akan menjadi permasalahan nanti, yaitu coachnya, nanti saya akan tanya. Oke. Pak Agus, dalam kegiatan coaching nanti apa sih yang ingin Bapak gali lebih dalam lagi? Ya, salah satunya dalam melakukan coaching nanti yang akan saya lakukan, saya lebih terfokus kepada kompetensi intinya Bu, karena
sebagaimana kita ketahui bahwa kompetisi inti coaching ini kan ada 3 ini, yaitu salah satu masalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin yang akan saya lebih fokuskan kepada yang terakhir, yaitu tentang pertanyaan berbobot, dengan harapan agar si coach tersebut bisa mendapatkan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Benar sekali ya Pak Agus ya. Ya. Nah, yaitu kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti pada proses coaching, yaitu dengan kehadiran penuh, Ya. terus kompetensi dalam memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ya. dan tentang mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Nah, baik Pak. Terus nggak apa-apa ya Pak ya, saya ajukan pertanyaan Ya, berikutnya. silakan. Nah, sebelum kita coaching, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik nih, kira-kira kompetensi yang mana sih Pak dari ketiga yang tadi yang Bapak sampaikan, kira-kira yang ingin Bapak tonjolkan itu kira-kira kompetensi yang mana Pak? Iya Bu, memang pada dasarnya ketiga kompetensi ini sangat penting dan keterkaitan ya Bu ya. Ya. Tapi yang lebih saya tonjolkan di sini, yang tadi saya sampaikan bahwa lebih saya ke arah ke pengembangan di kompetensi yang terakhir, yaitu pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa Pak ya, benar Iya. sekali Pak. Jadi mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti itu bisa membantu dalam proses coaching itu sendiri ya Pak ya. Iya Bu, betul. Oke Pak. Nah, ini selanjutnya Pak ya, indikator pencapaian Bapak itu seperti apa kira-kira Pak? Yang jelas saya berharap yang menjadi tujuan saya ini, berharap itu agar coach tersebut bisa mendapatkan tujuannya atas dari permasalahan yang dihadapinya tersebut. Baik, mungkin cuma itu saja Pak ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya Bu. Sekarang boleh ini Pak, Iya Bu. dilanjutkan Terima kegiatan kasih, Bu. coachingnya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama, Pak. Pak Anton. Saya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak Anton. Bagaimana kabarnya Pak Anton? Baik Pak. Alhamdulillah. Maaf Pak, Ya. apakah Bapak mempunyai waktu luang pada hari ini? Oh, alhamdulillah pada hari ini kebetulan saya memang tidak ada kegiatan. Mungkin saja ada yang saya bisa bantu Pak Anton. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, Ya. karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya, dengan senang hati Pak, silakan. Begini Pak, saya mau cerita sedikit nih tentang masalah saya. Ya, Apakah Bapak bersedia membantu saya? mau bersedia dan sangat dengan senang hati sekali untuk membantu Bapak. Silakan Pak. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi sih Pak, Ya. atau pemecahan masalah yang saya hadapi ini Pak. Kira-kira masalah apa Pak ya? Mungkin saja saya bisa membantu Bapak. Nah, Bapak ingat atau tidak ya, Hmm. pada saat pengawas itu kan pernah datang Iya, ke sekolah kita nih Pak. iya betul, ingat Pak saya Pak. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Oh, begitu Pak ya. Ketika Bapak mendapatkan teguran itu apa yang Bapak rasakan? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah apa yang sedang saya hadapi Pak. Iya. Masalahnya apa Pak ya kira-kira? Bapak ingat tidak? Mhm. Waktu itu kan beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas nih Pak. Iya, iya ingat Pak. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran Pak dari pengawas. Oh gitu Pak, serius Pak? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Hmm. Terus Pak? Ini tentang pengawas yang mengkritik saya, ini proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Kok sampai Bapak bisa mendapatkan kritikan dari pengawas tersebut Pak? Beliau itu sepertinya keberatan Pak waktu saya mengajar, Oh gitu Pak ya. karena saya tidak memakai buku teks. Terus tanggapan dan respon dari pengawas tersebut gimana Pak? Kalau saya menyimpulkan sih Pak ya, yang membuat saya itu tidak nyaman adalah karena saya tidak menggunakan buku tes, kemudian sumber-sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan saya itu Pak, saya berargumen sehingga mungkin masyarakat
pengawas itu tersinggung Pak. Oh, begitu jadi masalahnya Pak ya. Nah kalau begitu, saya tanya Bapak dulu nih, pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran itu, Bapak mengajarnya yang seperti apa? Sejujurnya ya Pak ya, saya menyimpulkan kepada beliau itu selama ini saya mengajar, Iya. saya menggunakan berbagai sumber. Biasanya Pak, saya gunakan itu referensi dari buku perpustakaan. Nah, yang penting kan mengacu kepada kurikulum Pak. Iya, iya, iya. Ketika saya sampaikan seperti itu, nah beliaunya tersinggung. Oh. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks saja? Nah, seperti yang saya ceritakan tadi Pak, ceritakan tadi itu bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Gitu Pak ya. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi nih Pak, apa yang Bapak sudah lakukan itu sebenarnya sudah agak benar. Cuma jadi permasalahan di sini kan biar bagaimanapun kita juga harus bisa mengetahui karakter siswa, karena siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda Pak. Nah sehingga tentunya dalam penggunaan buku apa namanya, dalam menggunakan buku referensi itu kita tidak hanya bisa terfokus dalam satu referensi saja. Nah, jadi kita harus pandai-pandailah mencari tahu ya Pak ya, supaya anak itu mempunyai apa ya, berbagai macam informasi, karena untuk menutupi kebutuhan belajar anak tersebut Pak. Betul juga Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran begitu ya Pak ya? Nah, selama ini memang sih Pak ada beberapa siswa yang kurang maksimal dalam pembelajaran. Iya, jadi itulah Pak betapa pentingnya referensi tersebut Pak ya. Jadi apalagi dalam penggunaan buku teks, karena pada dasarnya harapan dari pengawas kemarin itu adalah sepertinya itu Bapak supaya dalam menggunakan sumber belajar itu harus juga dengan menggunakan buku teks juga Pak. Jadi tidak hanya dari referensi-referensi lain. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, ya. Terus ini setelah Bapak bercerita tadi, sekarang dari permasalahan yang tadi Bapak alami ini, apa sih perasaan Bapak terhadap permasalahan tersebut? Nah, terus terang Pak, beberapa hari ini Pak, saya merasa kurang nyaman sih Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ya pekerjaan lain terbengkalai Pak. Lalu apa yang membuat perasaan Bapak menjadi tidak nyaman tersebut? Nah, sebetulnya saya membuat merasa resah ini Pak, tidak nyaman ini karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Nah, saya takut nanti akan jadi permasalahan di kemudian hari Pak. Itu Pak ya. Iya Pak. Kalau boleh saya menyimpulkan dari permasalahan Bapak ini, jadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama ini yang membuat Bapak merasa tidak nyaman ini adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu yang membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah itu Pak. Iya ya Pak. Kira-kira saya dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini mungkin Bapak bisa, yang Bapak lakukan adalah melakukan refleksi lah, untuk mempersiapkan diri. Jika sewaktu-waktu ditegur oleh kepala sekolah, maka harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan bisa menyampaikan hal positif ya, sehingga bisa menambah semangat Bapak lah dalam mengajar. Mudah-mudahan saja ya Pak ya. Ya, ya Pak, betul. Kemudian Pak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bapak lakukan? Saya akan berniat menemui beliau sih Pak, untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Mungkin ada hal lain lagi yang Bapak lakukan selain itu? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf lah Pak kepada beliau. Kemudian terkait proses mengajar, kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu ya. Betul sekali Pak ya, saya sangat setuju sekali. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini
saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa kan sudah merasa nyaman Pak Iya. dengan cara tersebut. Saya sangat setuju sekali dan sependapat ya, atas langkah yang sudah Bapak lakukan tersebut. Syukur Bapak, sekarang saya sudah merasa lega sih Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan hal ini Pak, apalagi ya sudah Betul. berurusan kepala sekolah, Bapak pun sendiri tahu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikut ini, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya, dan alhamdulillah Bapak, kalau saya lihat ini sudah agak merasa lega Pak ya. Kemudian lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, tentunya agar semuanya berjalan dengan sesuai harapan, pastilah ada komitmen yang harus dilakukan. Nah, kira-kira nih komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal itu dalam proses mengajar ya Pak ya, Ya. saya akan mengacu kepada kurikulum, kemudian akan mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas itu Pak, Betul. tentang penggunaan buku teks itu. Betul. Ya, dalam menjalankan komitmen kan tentunya harus juga ada didukung dari berbagai macam unsur ya. Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan agar komitmen yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan harapan Bapak? Nah itu Pak yang menjadi pikiran saya selama ini Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi ya Pak ya dengan kepala sekolah maupun dewan guru, terutama mata pelajaran ya Pak ya. Ya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan lah Pak. Betul. Itu sangat merupakan ide yang bagus sekali Pak. Saya sangat sependapat sekali. Semoga nanti segera dapat terselesaikan Pak ya, dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih ya Pak ya Ya. untuk waktunya karena telah mendengar keluh kesah saya tadi. Nah sekarang saya merasa sedikit lega sih Pak. Alhamdulillah Pak ya. Nah kemudian sekarang saya merasa juga menjadi guru, mampulah untuk menjadi guru yang memberikan teladan yang baik. Jadi terlihat dari ekspresi Pak Antun ini memang sudah agak kurang bebannya, karena dari apa yang sudah kita lakukan pembicaraan tadi sudah membuat Pak Antun pertama merasa lega dan bisa mencari jalan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Baik Pak, mungkin hanya ini saja yang bisa saya bisa bantu. Mudah-mudahan setelah ini kedepannya Bapak tetap melakukan yang terbaik Pak ya. Terima kasih ya Pak ya Ya. atas sarannya. Kebetulan, mohon maaf ya Pak, kebetulan saya juga ada janji nih dengan Iya, siswa. iya, Pak. Mereka kan akan mengumpulkan pekerjaannya. Saya pamit dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak Terima ya. kasih, Pak. Yo. Assalamualaikum. Halo. Sangat luar biasa ya Pak Agus dan Iya. Pak Anton, kegiatan kucingnya tadi. Bahkan saya merasa terharu sekali dengan permasalahan yang ada, terus sekaligus juga dapat menemukan solusi untuk pemecahan masalahannya ya Pak ya. Iya. Pak Agus, kira-kira indikator yang Bapak ingin capai tadi itu kira-kira pada saat proses kucing tadi sudah mulai tercapai atau belum ya Pak? Kalau menurut saya pribadi sudah Pak Bu, karena saya merasa salah satunya yang jadi target saya itu pertanyaan berbobot, di mana dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke coach tersebut membuat dia bisa menyelesaikan permasalahan sehingga tujuan yang ingin dicapai itu bisa dapat tercapai dengan baik. Benar sekali ya Pak. Ya. Jadi saya lihat tadi dari hasil observasi saya selama kegiatan coaching tadi memang Pak Agus sudah bagus sekali untuk menjadi coach. Nah, Bapak juga sudah memiliki kompetensi yang sangat bagus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucingnya. Jadi sehingga si kucing tadi itu langsung paham dan langsung terbuka untuk menceritakan permasalahan. Nah, selain itu juga Bapak Agus sudah menjadi pendengar yang aktif. Nah, sehingga si kucingnya tadi menjadi rileks dan nyaman, tenang saat menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, sampailah pada saat si kucing tadi menemukan solusinya sendiri. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, terakhir ya Pak Agus ya. Iya. Nah, kira-kira dari kompetensi yang sudah Bapak miliki tadi, itu kompetensi manakah yang ingin Bapak kembangkan setelah proses coaching ini, Pak? Ya. Harapan setiap dilakukan coaching ini Bu, ya saya berharap ketiga kompetensi dari prinsip coaching ini bisa kita
kita kembangkan. Salah satunya kalau tadi yang sudah mencapai apa itu jadi tentang pertanyaan berbobot, harapan nanti melalui kehadiran penuh, kemudian apalagi yang terakhir yang kedua itu mendengarkan aktif, itu bisa menjadikan satu target tercapaian dalam pelaksanaan coaching. Baik sekali ya Pak Agus ya. Semoga potensi yang ingin Bapak kembangkan tadi dapat lebih meningkatkan lagi Bapak menjadi coach yang sesungguhnya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Terima kasih Pak Tun. Sampai jumpa, ketemu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Anton. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ibu akan melakukan praktek coach ya. Yang kuncinya siapa ya Bu ya? Kebetulan hari ini coachnya Pak Agus. Baik. Nah Bu, untuk dalam rubrik penilaian pada saat melakukan coaching ini apa ya Bu? Terutama yang saya perhatikan di sini tentang kompetensi coachnya Pak ya. Dimana pada kompetensi itu kan ada 3, yaitu kehadiran penuh coach, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya. Baiklah, dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sih itu sebenarnya semua kompetensi itu perlu ya Pak Anton. Tetapi yang lebih pentingnya lagi itu menurut saya itu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu mungkin bisa menggali lebih dalam untuk si coach ini mengemukakan permasalahannya lebih terbuka. Baik, Ibu sudah siap untuk melakukannya? Siap Pak. Baik, silakan, semoga lancar ya Bu ya. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sepertinya saya perhatikan Pak Agus kayaknya kurang bersemangat ya Pak ya? Iya Bu, memang akhir-akhir ini saya lagi sedang ada masalah Bu. Begitu ya Pak ya. Terus kira-kira kalau saya boleh tahu, apakah permasalahan Bapak ini yang membuat Bapak itu tidak bersemangat atau ada hal lain? Ya, kalau Ibu memang berkenan mendengarkan cerita saya sangat berharap Ibu bisa memberikan solusi terhadap saya nih Bu, terkait masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan Ibu bisa mempunyai waktu Bu ya. Insya Allah Pak Agus ya. Saya coba semaksimal mungkin saya bantu ya Pak ya, agar bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Nah, kira-kira nih Pak, dari pembicaraan kita nanti ini yang ingin Pak Agus harapkan itu apa ya? Yang ingin saya harapkan dari permasalahan nanti yang saya bicarakan ke Ibu ini, mudah-mudahan ada solusi jalan penyelesaiannya. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau memang saya boleh sedikit bercerita Bu ya, terkait permasalahan yang saya hadapi ini salah satunya permasalahan memang di dalam lingkungan pekerjaan, yaitu masalah ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Pada saat itu ada kami mendapat bantuan guru olahraga kalau tidak salah itu Bu, dimana karena olahraga ini selalu beraktivitas di pagi hari, yang mau tidak mau itu Bu membuat saya selaku guru mapel ada beberapa kelas yang membuat saya harus mengajar di siang hari 2 jam terakhir. Sedangkan saya ini kan selaku guru matematika ini kan memang berharap agar anak di pagi hari ini bisa memiliki konsentrasi penuh. Nah, ketika terjadinya pergiliran waktu, jadwal berubah, dan saya berusaha menjalani itu Bu. Cuma ketika saya melakukan proses pembelajaran di siang hari,
yang saya lihat itu tiba-tiba anak mengalami penurunan motivasi belajarnya, Bu. Kadang-kadang kalau saya masuk sudah dalam keadaan lemah, kurang bersemangat. Bahkan ketika saya berikan tugas pun anak-anak terkesan kurang bersemangat dalam mengerjakan. Mungkin hanya 2-3 orang saja yang mengerjakan. Makanya saya bingung ini nanti akhirnya seperti apa untuk mengejar tingkat keberhasilan anak ini, Bu. Nah, ini yang jadi masalah saya, Bu. Iya, Pak ya. Baik, Pak, menurut Pak Agus nih, Iya, Bu. kira-kira hal-hal apa saja sih Pak yang membuat murid ini kurang bersemangat dalam pembelajaran? Saya berusaha untuk mencari tahu. Mungkin menurut yang saya tahu ini, Bu, menurut apa yang sudah saya lakukan sedikit lah mencari tahu. Yang membuat anak-anak ini menjadi kurang motivasi belajarnya, pertama mungkin faktor pembelajaran yang saya lihat selama ini kan kalau saya mengajar ini mungkin saya lebih berfokus kepada saya sendiri. Yang penting target yang saya inginkan tercapai, nilai anak tuntas, tanpa mengetahui bahwa anak tersebut apakah bisa mengikuti gaya belajar saya. Nah, ini yang jadi permasalahan menurut saya pribadi. Tanpa saya saya berharap bahwa mungkin pembelajaran saya lakukan itu kurang berpihak pada murid, lebih terfokus pada saya. Gitu ya Pak ya. Terus menurut Pak Agus itu kira-kira hal apa saja sih Pak nanti yang membuat murid Bapak ini bisa kembali bersemangat lagi misalnya? Kalau menurut saya pribadi, mungkin hal yang bisa membuat anak-anak itu muncul kembali motivasinya, bersemangat kembali, mungkin saya harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Saya harus mengganti gaya mengajar saya supaya bisa memunculkan motivasi anak ini untuk bersemangat dalam mengikuti pelajaran saya, apalagi kan di siang hari. Setidaknya pada saat pembelajaran di siang hari itu kita itu harus membuat anak-anak itu merasa nyaman ya Pak ya, senang. Betul. Saya sependapat sih dengan Bapak ini. Terus menurut Pak Agus kira-kira tuh ada punya strategi atau kiat-kiat apa saja sih Pak supaya anak-anak ini bisa senang terus bersemangat dalam belajar, bahagia lah gitu pokoknya Pak walaupun di siang hari gitu. Saya kemarin ada mencoba sharing dengan berbagai macam teman di komunitas, pengen tahu, dan saya mendapatkan satu solusi bahwa untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti itu, mungkin kita harus melakukan metode belajar yang berbeda. Mungkin dari media pembelajarannya yang harus kita membuat semenarik mungkin menciptakan suasana menyenangkan, misalnya sering melakukan kegiatan ice breaking ketika anak konsentrasinya sudah mulai menurun, sehingga yang sudah dilakukan itu nantinya akan berdampak pada meningkatnya motivasi anak. Nah, ini yang saya ketahui. Baik Pak, sebenarnya itu sudah cukup bagus Pak ya kalau menurut saya. Terus kalau yang mengenai tugas matematika yang Pak Agus sampaikan tadi, nah kira-kira ini hal apa sih Pak yang membuat anak-anak itu malas untuk mengumpulkan tugas? Jadi berdasarkan hasil pengamatan saya, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya lebih terfokus pada diri saya sendiri dalam mengajar, tanpa saya mengetahui anak ini apakah sudah memahami atau tidak. Karena anak ini kan mempunyai gaya belajar yang berbeda. Mungkin saya hanya mengajarkan dengan satu sisi saja, sementara anak mungkin harus bisa menangkap pembelajaran dengan berbagai macam cara. Sehingga saya menganggap kalau materi yang saya sampaikan selesai, saya anggap anak mengerti semua. Ternyata saya berpendapat salah. Nah, inilah yang saya harus ubah dari gaya belajar saya supaya memunculkan motivasi anak ini untuk bisa bersemangat, terutama dalam mengerjakan tugas-tugas itu. Iya Pak, karena kan di dalam ruang lingkup kelas itu kan Pak karakteristik anak itu kan berbeda-beda dengan beraneka ragamnya anak, ibaratnya pengetahuan anak juga itu kan ada kadar bedanya, ada tolok ukurnya masing-masing ya Pak ya. Nah kalau saya boleh tahu nih Pak, kira-kira sumber belajar apa saja sih yang sudah Pak Agus terapkan di kelas? Kalau sebelumnya saya
hanya menggunakan sumber buku seadanya saja, Bu. Buku teks. Mungkin itulah yang membuat anak tuh kadang-kadang bosan dengan buku itu saja. Nah, jadi mungkin harapannya untuk ke depan nanti supaya memunculkan motivasi anak ini, saya berharap saya bisa menggunakan referensi dari buku-buku yang lain atau yang bersifat mungkin dari Google, dari apa, agar bisa menarik perhatian anak. Jadi apa yang saya tangkap dari penjelasan Pak Agus tadi, berarti selain dari buku teks yang Bapak gunakan, mungkin apakah tidak ada lagi sumber belajar yang lain yang Bapak gunakan? Kalau selama ini sih saya hanya menggunakan buku teks saja, Bu. Gitu ya Pak ya. Bagus sih Pak, saya setuju tentang yang sudah Bapak rencanakan tadi Pak ya. Semoga rencana Bapak tadi bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Nanti rencana yang akan diterapkan setelah ini nanti nih kira-kira maksudnya yang sudah ada di dalam pikiran benak Bapak itu kira-kira rencana apa ya Pak yang paling menonjol yang ingin Bapak terapkan? Terima kasih, Bu. Jadi dari perbincangan ini saya sudah mendapatkan suatu permasalahan, solusi dari permasalahan tersebut. Yang jelas untuk ke depan ini saya harus berusaha merancang suatu pembelajaran yang bertujuan untuk membuat anak menjadi termotivasi, yaitu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dari segi media pembelajarannya harus saya buat semenarik mungkin, supaya minat anak dan motivasi anak ini ketika mengikuti pembelajaran saya itu semakin lebih baik lagi. Ya, benar sekali Pak ya. Jadi saya simpulkan bukan hanya menggunakan buku teks saja Pak ya, tapi kita juga harus menyediakan sumber belajar yang lain supaya anak-anak itu tidak mudah bosan. Karena kan tidak semua anak itu hanya paham dengan menggunakan buku teks saja. Karena tadi Pak, karena di dalam ruang lingkup kelas itu kan karakteristik anak berbeda-beda. Pengetahuan anak juga berbeda-beda. Seperti itu ya Pak Agus ya. Nah, lalu apa sih Pak komitmen Pak Agus nanti nih setelah melakukan strategi tersebut? Jadi komitmen yang akan saya lakukan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab saya dalam strategi yang saya lakukan ini, setelah ini saya akan berusaha untuk merubah itu semua dari pembelajaran yang hanya berfokus pada guru. Sekarang saya akan berusaha merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyesuaikan dengan karakteristik kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ya Bu. Saya dukung Pak, semangat Pak Agus. Ya, Bu. Pokoknya apa yang Bapak rencanakan, apa yang sudah Bapak komitmenkan, saya dukung sepenuhnya Pak. Ya, semoga terlaksana dengan baik dan lancar dan secepatnya ya Pak Agus ya. Terima kasih Bu. Iya Pak, jangan lupa peluang saya sudah dapat masalah seperti apa. Gimana Pak perasaannya Pak setelah mendapatkan solusi solusi dari permasalahan Bapak tadi? Yang jelas sudah ada terasa plong karena dari perbincangan kita tadi Bu, saya menemukan solusi. Ternyata solusinya itu kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita mau berbuat apa tidak. Jadi saya atas nama pribadi berterima kasih sekali kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya, dan dari pembicaraan ini alhamdulillah ada jalan keluarnya dari permasalahan saya ini. Iya Pak, tentunya Pak, karena kita ini kan tidak mungkin selalu tertutup Pak ya. Karena kalau semakin kita tertutup permasalahan di sekolah ini, jadi kita itu tidak menambah beban kita. Ya, jadi permasalahan tidak terpecahkan, solusinya pun tidak dapat, kitanya pun kepikiran terus. Nah, jadi akhirnya mengganggu proses belajar mengajar. Nah, karena tadi proses belajar mengajar itu kan kita harus mempersiapkan diri kita sepenuhnya dulu Pak ya. Mungkin kalau kita suasana hati kita tenang, nyaman, maka peserta didik pun ikut senang juga, apa yang kita ajarkan pun bisa nyambung gitu. Seperti itu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus sudah mau menceritakan permasalahannya. Nanti lain waktu lagi Pak ya, kalau ada waktu kita ngobrol.
Saya juga terima kasih Bu ya, karena saya sudah dapat penyelesaian masalahnya. Mungkin saya tidak lama Bu, karena saya kebetulan ada keperluan lain Oh juga. iya Pak, silakan Terima Pak. kasih Bu ya. Sama-sama Pak Agus. Bagaimana praktek kosnya lancar Bu? Alhamdulillah Pak, seperti yang Bapak lihat. Baik, Ya. nah dari praktek kos tadi yang Ibu telah lakukan tadi nih, kira-kira nih indikator apa yang sudah dicapai? Indikatornya menurut saya sih Pak Agus, kunci saya tadi Pak Agus Iya. sudah bisa menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Itu indikator utama dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini. Mohon izin ya Bu ya, untuk dari catatan saya selaku observer, di sini saya menyimpulkan bahwa dari tujuan dari kos ini Ibu sudah baik. Nah, Ibu sudah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian terstruktur, sistematis, kemudian santai, kemudian dari Ibu juga mampu mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh Kuci, kemudian dari rencana aksinya juga, kemudian tanggung jawab. Nah, mungkin lebih di kompetensi untuk diekspor lagi ya Bu ya, terkait masalah menimbulkan pertanyaannya. Nah, cuma hanya itu saja Bu dari hasil dari observer saya pada hari ini. Terima kasih.